عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا فتاح يا عليم. Alhamdulillah ya ikhwah semua, hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan pelajaran kita, yaitu mempelajari, mengkaji makna yang terkandung dalam Asmaul Husna. Ikhwan semua, tidak ada pembicaraan yang lebih sejuk, yang lebih nikmat, lebih lezat selain berbicara tentang Allah Subhanahu wa taala. Pembicaraan yang lebih sejuk, lebih nikmat, lebih sedap, lezat, tenang adalah berbicara tentang Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak? Siapa Allah? Pencipta kita. Zat yang memberikan berbagai macam nikmat, kasih sayang, karunia, baik yang kita minta maupun yang kita tidak minta. Bahkan lebih banyak yang Allah beri yang kita tidak minta daripada yang kita minta. Berbeda dengan manusia. Kalau manusia nanti diminta baru dikasih biasa. Itu pun marah-marah, ya kan? Kalau 1-2 kali mas. Kalau sudah sering dimintai dia akan marah. Tapi Allah justru kalau kita jarang minta dia marah. Semakin Allah itu dimintai banyak terus minta kita, maka semakin kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini zat yang kita sembah selama ini ya ikhwah. Makanya pelajaran atau ilmu yang paling agung, ilmu nomor 1 yang paling mulia, yang paling afdal adalah ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala. Berbicara tentang Allah. Taib, sebelum kita mulai ya ikhwah, kita sebutkan dulu tingkatan dalam ilmu. Secara umum di sana ada ilmu dunia dan ada ilmu apa? Agama. Mana yang lebih mulia? Ilmu dunia atau ilmu agama? Ilmu agama. Ilmu dunia juga bertingkat-tingkat ya ikhwan. Ilmu dunia itu bertingkat-tingkat. Tidak semuanya tidak sama. Ada juga yang dituntut. Seperti ilmu berkaitan dengan mana yang membahayakan untuk kita makan. Itu kita dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana yang mencelakakan fisik kita, akal kita, dilarang kita untuk melakukannya atau mengkonsumsinya. Wala tulqu bi aidikum ila tahluka. Allah mengatakan janganlah kalian menjerumuskan diri kalian pada kebinasaan. Innallaha kana bikum rahima. Sesungguhnya Allah penyayang kepada kalian. Taib. Ilmu berkaitan dengan bagaimana kita bisa dapat bisa cari nafkah, itu ilmu dunia. Yang kalau kita tidak tahu itu bisa bahaya kehidupan kita, tidak bisa makan, ya kan?
Jadi bertingkat-tingkat ilmu tentang dunia itu. Kemudian ya ikhwah, ilmu agama tentu lebih mulia secara umum dari ilmu berkaitan dengan dunia. Ilmu agama bertingkat-tingkat lagi. Iya. Yang lebih mulia apa? Lebih utama ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala. Ilmu tentang Allah. Kemudian yang kedua tentang syariatnya. Yang ketiga tentang balasannya. Jadi para ulama membagi 3 tingkatan ilmu agama itu. Yang paling mulia adalah yang berbicara tentang Allah, langsung tentang Allah. Yang kedua tentang syariat Allah. Yang ketiga tentang balasan Allah Subhanahu wa taala. Berbicara tentang Allah bertingkat-tingkat lagi. Di sana ada ilmu yang berbicara tentang Allah, ada berbicara tentang penyembahan kepada Allah, uluhiyah. Di sana ada asma wa sifat, asmaul husna, sifat-sifat Allah. Dan di sana ada yang berkaitan dengan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan Allah ini berkaitan dengan takdir, qada dan qadar. Nah, yang paling mulia, perhatikan susunannya ini. Jadi ilmu tentang Allah juga bertingkat-tingkat, ikhwan. Yang paling mulia yang mana? Yang paling utama ilmu tentang uluhiyah Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana ibadah kita kepada Allah? Bagaimana ibadah Allah itu bisa disembah, dimurnikan dalam peribadahan? Bagaimana kita tidak menyekutukan Allah dalam ibadah, berbuat syirik. Itu yang pertama, secara mutlak itu yang paling mulia. Kemudian yang kedua, ilmu tentang asmaul husna. Jadi yang kita pelajari ini asmaul husna, ilmu yang paling utama setelah apa? Mempelajari uluhiyah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga ilmu tentang perbuatan Allah. Perbuatan Allah, rububiyah, takdir, qada dan qadar. Apa yang Allah kehendaki seperti ini terjadi. Taib. Kemudian yang kedua, ilmu tentang syariat Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama ilmu tentang Allah, ini yang lebih utama. Itu lagi bertingkat-tingkat lagi. Tujuannya apa mengetahui tingkatan ilmu ini? Supaya kita tahu mana yang harus kita dahulukan untuk dipelajari. Kalau kita tidak tahu susunan seperti ini, bisa jadi yang harusnya lebih dahulu kita malah akhirkan. Kan kekeliruan dalam menuntut ilmu itu. Belum tahu tentang asmaul husna, makna-makna yang terkandung dalam asmaul husna, terus sudah memperdalam ilmu fikih, itu kan keliru. Fikih itu ilmu syariat itu. Taib. Yang kedua adalah ilmu tentang apa? Syariat Allah, tentang halal haram, perintah larangan, kaifiat beribadah, ini sah, ini tidak sah. Termasuk juga mengenal Allah, mengenal Nabi Muhammad. Para nabi berada di tingkat kedua ini, mengenal syariat Allah Subhanahu wa taala. Syariat, cara sholat, cara ibadah, muamalat, fikih nikah dan seterusnya. Itu lagi bertingkat-tingkat. Iya. Jadi mengenal syariat ini kan tingkatan yang kedua setelah mengenal Allah, mengenal syariat Allah. Itu lagi bertingkat-tingkat. Mengenal syariat. Iya. Tentang larangan, perintah dan larangan. Yang paling mulia tentang apa ya, kawan? Kalau berkaitan dengan syariat? Dengan sholat. Fikih kita dibagi 4. Yang pertama fikih ibadah. Syariat berkaitan dengan ibadah. Kemudian syariat berkaitan dengan
muamalat. Kemudian yang ketiga syariat berkaitan dengan pernikahan. Yang keempat syariat berkaitan dengan jinayat. Jinayat itu orang yang mencuri hukumannya ini, berzina hukumannya ini, berkaitan dengan hukum qadhi, hakim dan seterusnya. Bertingkat-tingkat lagi tentang syariat itu. Yang paling mulia dari syariat adalah berkaitan dengan fikih ibadah. Ibadah lagi itu bertingkat-tingkat. Harus kita tahu susunan seperti itu. Yang paling mulia dari fikih ibadah apa? Salat. Salat. Ustaz, berarti banyak ini ilmu anu ini Ustaz, kalau kita mau. Iya. Antum kira gampang belajar ilmu agama? Susah-susah gampang. Taib. Ilmu tentang syariat, perintah larangan. Kemudian yang ketiga ilmu tentang balasan. Wa'id, janji. Wa'ad, ancaman. Balasan atas suatu amalan, perbuatan. Orang yang berbuat dosa seperti ini, ancamannya seperti ini, balasannya seperti ini, azabnya seperti ini, dosanya seperti ini. Orang yang melakukan amalan ini, pahalanya seperti ini. Baik balasan di dunia maupun balasan di akhirat yang akan dia dapatkan. Itu tingkatan ilmu yang ketiga. Bisa kita ringkas dengan apa? Fadilah. Fadailul a'mal. Ilmu tentang berkaitan dengan fadilah amal, targhib dan tarhib. Dia di urutan yang ketiga. Ilmu tentang Allah, ilmu tentang syariat Allah, dan ilmu tentang balasan Allah. Nah, ilmu yang ketiga inilah yang sebagian dari saudara kita fokus mendakwakannya. Paham maksud saya? Sebagian dari saudara kita yang antum melihat semangat berdakwah, ya kan? Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada mereka. Taib itu semangat berdakwah, keluar daerah, sampai berapa hari, berapa bulan, bertahun, sampai mutar keliling Indonesia, mutar keliling daerah dulu, keliling kota, baru keliling Indonesia, habis itu keliling dunia, supaya dapat pengalaman spiritual. Dapat ilmu, maksudnya ilmu pengalaman. Saya di jalan begini ketemu begini. Setelah saya dakwah ke sana, pulang, istri saya sudah memakai hijab, padahal pengalaman spiritual dicerita. Jadi mereka fokusnya di ilmu yang keberapa? Ketiga. Bukan berarti kita meremehkan, ini semua ilmu agama ini. Tidak bisa kita remehkan tentang fadilah amal itu. Bagaimana kita beramal supaya semangat beramal kalau kita tidak tahu pahalanya? Walaupun sebenarnya kita tidak tahu pahalanya, tapi karena itu perintah Allah jelas. Cuma seperti itulah. Kadang seseorang itu nanti dikasih tahu balasannya seperti ini baru semangat. Tingkatan orang beda-beda. Tingkatan ibadah orang itu beda-beda. Ada yang dia beribadah karena saking dia mengenal Allah, dia sudah tidak terlalu peduli dengan pahala itu. Paham ini? Bagaimana dia mengaplikasikan sebagai seorang hamba yang taat, patuh. Sudah diciptakan, dikasih karunia, kasih nikmat, dia taat. Ada yang tidak. Lihat dulu pahalanya besar tidak ini. Wah, kecil deh pahala. Ada yang seperti itu, bertingkat-tingkat. Dan metode Allah dalam memberikan semangat itu macam-macam.
Ada yang dikasih semangat seperti ini, ada yang diancam seperti ini, ada yang disebutkan pahalanya, ada yang semua bagus sesuai dengan tingkatannya. Tapi paham di sini ikhwan? Jadi ilmu agama itu ada tiga tingkatan. Yang paling tinggi adalah ilmu tentang Allah. Yang kedua ilmu tentang syariat Allah. Yang ketiga ilmu tentang balasan Allah, janji, larangan, ancaman. Baik ya ikhwan, malam ini kita akan mengkaji nama Allah As-Sami' dan Al-Basir. As-Sami' dan Al-Basir. As-Sami', Sami' artinya apa? Sami' dari kata sami'a yasma'u, artinya mendengar. Mendengar. Sesuatu yang didengar ini tentunya adalah bunyi-bunyian, suara. Iya. Kalau sami' artinya orang yang mendengar. Kalau sami' yang pernah belajar bahasa Arab, apa namanya ini? Sigoh mubalaghah, artinya sigoh mubalaghah itu bentuk kata yang bermakna berlebihan. Sami' artinya banyak mendengar. Sami' banyak sekali mendengar, sempurna mendengar. Nah ini kalau kita sandarkan sami' kepada Allah, kita terjemahkan yang maha mendengar. As-Sami' yang maha mendengar. Kata beliau, di dalam Al-Quran sering disebut nama Allah yang agung ini, yaitu As-Sami', sekitar 50 di 50 tempat di dalam Al-Quran. Sami' di 50 tempat di dalam Al-Quran. As-Sami' maha mendengar. Subhanallah. Apa maknanya? Kata beliau, huwallazi yasma'u jami'al aswat ala ikhtilafil lughat wa tafannunil hajat. Adalah zat yang mendengar seluruh suara, jami'al aswat, seluruh suara, ala ikhtilafil lughat, seluruh suara dengan perbedaan bahasa, macam-macam bahasa, wa tafannunil hajat, dan perbedaan kebutuhan. Kalau cuma bunyi-bunyi begitu, artinya ini perkara yang apa namanya ya, biar tidak disebut. Tapi fokus bunyi yang dimaksud ini adalah apa yang keluar dari lisan seorang hamba. Kalau bunyi burung itu tidak ada pertanggungjawaban di situ. Paham ini? Bunyi angin, suara benda yang jatuh, itu jelas Allah dengar semua. Cuma fokus sami' di sini adalah mendengar sesuatu yang ada pertanggungjawaban di situ dari seorang hamba yang keluar dari lisan kita. Kata beliau, Allah itu adalah zat yang mendengar seluruh suara, seluruh bahasa. Apa yang keluar dari lisan hamba ini, antum bayangkan saja itu. Tidak usah perbandingan seluruh dunia, di Indonesia saja berapa bahasa di Indonesia, suku-suku bahasa, ratusan suku, dan bahasanya beda-beda. Itu perhatikan ikhwan, bahasanya beda-beda.
Nah, seandainya semua mereka ini meminta kepada Allah sesuai dengan bahasanya, itu Allah tahu. Tanpa penerjemah, Allah tahu. Dan dengan perbedaan kebutuhan, maksudnya bermacam-macam kebutuhan yang mereka minta. Ada yang minta ini, ada yang minta anak, ada yang minta rizki, ada yang minta ilmu. Tayyib. Ada yang mendoakan keburukan, ada yang mendoakan kebaikan, macam-macam. Seluruh hamba itu, seluruh hamba manusia, jin juga berdoa kepada Allah. Tayyib. Qad istawa fi sam'ihi sirrul qawli wa jahruhu. Kata beliau, sama semua itu suara itu di pendengaran Allah Subhanahu wa taala. Kayak satu suara. Subhanallah. Kayak satu suara. Allah mengatakan dalam surat Ar-Ra'd, sawa'un minkum man asarral qawla wa man jahara bihi wa man huwa mustakhfim bil lail wa saribu bin nahar. Sama saja di antara kalian orang yang melirihkan suaranya atau menjaharkan suaranya, atau orang yang bersembunyi di malam hari. Bersembunyi di malam hari. Wasaribu bin nahar, dan di siang hari. Maksudnya apa? Allah tahu. Subhanallah. Kemudian wasami'a sam'ul aswat kullaha, kata beliau, Allah, pendengaran Allah itu mendengar seluruh bunyi-bunyian, seluruh suara. Fala takhtalifu alaihil aswat, dan apa yang Allah dengar itu tidak terjadi ikhtilaf. Maksudnya orang mengatakan rumah yang di pendengaran Allah jadi apa? Jadi kumuh misalnya. Ini bukan manusia kan biasa salah dengar. Ya kan? Sekuat-kuat senormal-normal pendengaran manusia tetap saja biasa dipengaruhi oleh interferensi. Ada suara lain, suara hujan, suara apa, itu akan terganggu pendengarannya. Bisa salah yang sampai. Paham di sini, ikhwan? Suara apa saja yang paling kuat di dunia ini yang kita ciptakan itu tidak akan bisa menjangkau seluruh dunia. Tidak usah dunia. Untuk seluruh Gorontalo ini bisa tidak? Ada suara apa dibunyikan semua dengar dari ujung ke ujung, sampai di orang orang Paguyaman bisa dengar suara yang ada di sini? Langsung bisa? Tidak bisa. Tapi Allah dari berapa lapis langit? Langit itu berapa lapis? 7. Satu lapisan langit 7. Dari bumi ke langit yang pertama itu 500 tahun perjalanan. Dari langit satu ke langit yang kedua 500 tahun perjalanan. Sampai langit ke-7. Di atas langit ke-7 ada lautan. Di atas lautan ada siapa? Ada arsy. Di atas arsy ada Rabbul Izzati wal Jalal, ada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah mendengar kita berbicara sekarang. Saya ngomong ini dengar. Antum bisik-bisik ya teman. Sembunyi di malam hari tanpa gelap, lirih, Allah dengar. Antum bayangkan itu, maksudnya jarak dari bumi ini ke sana itu. Ya kan? Kalau misalnya sesuatu diciptakan, misalnya ada sesuatu yang bisa menyadap suara, itu tetap akan terganggu itu kalau ada interferensi, ada bunyi-bunyian yang lain, ada angin, ada lapisan panas atau ada air, itu sudah terhalangi. Tapi Allah tidak.
Allah tahu. Subhanallah. Perhatikan ikhwan. Hati-hati. Wala tashtabihu, tidak tersamar. Tidak tersamar. Apa yang kita ucap itu yang Allah dengar. Pahamin ikhwan? Dengar. Ini berapa lapis sana ini? Jauh. Wala yashghaluhu minha sam'un an sam'in. Tidak membuat Allah itu yashghal, tersibukkan. Suara-suara yang begitu banyak di bumi ini dengan suara malaikat, jin, itu tidak membuat Allah itu yashghal, maksudnya tersibukkan. Maksudnya kita sesuatu itu kalau sudah terlalu banyak bunyi ingin direkam itu akan sudah overload, ya kan? Sudah tidak bagus suaranya itu. Iya, akan bahasa kita. Misalnya ada 10 orang datang sama antum, masing-masing bicara. Ini minta ini diam semua satu-satu. Iya kan? Satu-satu. Pusing saya tidak tahu apa yang bilang ini, iya kan? Allah tidak. Terus coba Gorontalo, seluruh dunia ini ikhwan, bicara semua itu di pendengaran Allah itu satu. Subhanallah. Supaya kita tahu siapa yang zat yang kita sembah ini bagaimana, Sami', yang maha mendengar. Maha mendengar dari segi jangkauan dan dari segi suara itu tidak terhalangi bagi Allah Subhanahu wa taala. Dengan perbedaan suara perempuan, suara laki-laki, ada yang lirih, ada yang keras, ada yang di dalam air, di luar air, bicara Allah tahu. Allah. Wala yughlituhu tanawu'ul masail, tidak membuat Allah itu salah dalam menerima dalam mendengar suara tadi, permintaan orang yang meminta. Wala yubrimuhu kasratul sa'ilin, dan tidak membuat Allah itu berat karena banyaknya orang yang meminta. Subhanallah. Subhanallah. Nah, dalam surat Al-Mujadilah, coba antum perhatikan surat Mujadilah, Allah mengatakan, qad sami'allahu qaulal lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah. Sungguh Allah mendengar perkataan wanita yang mengeluh, mengadukan perkaranya kepadamu, wahai Nabi Muhammad. Wa tashtaki ila Allah, dan dia mengadu kepada Allah. Wallahu yasma'u tahawurakuma, Allah mendengar pembicaraan kalian. Pembicaraan kalian berdua. Nah, Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan menceritakan, padahal perempuan itu yang datang kepada Rasulullah SAW mengadukan persoalan ada konflik bersama suaminya, dengan suaminya, cerita dengan Rasulullah itu, malam dia bercerita, Aisyah itu tidak dengar, padahal berusaha dengar tidak dengar. Turun ayat, Allah dengar. Ini qad sami'allahu qaulal lati tujadiluka fi zawjiha. Padahal Aisyah bilang, padahal saya ada di situ dekat di dalam rumah, saya tidak dengar apa yang mereka bicarakan itu. Tapi Allah turunkan ayat, Allah mengatakan Allah dengar. Subhanallah. Baik, kemudian apa buah dari mengetahui, mengimani bahwasanya Allah itu Sami', maha mendengar? Kata beliau, wa imanul abdi bi anna rabbahu sami'un yurithu hifdhan lilisanihi. Keimanan seorang hamba, keyakinan dia beriman
bahwasanya Allah itu Sami', Maha mendengar, yurithu hifdzan lilisanihi, akan mewariskan, akan membuat dirinya itu menjaga lisannya. Wasiyanatan likalamihi, menjaga perkataannya. Apa yang keluar ini ya dia apa? Dia pikir dulu. Kalau ada maslahat, ngomong, bacirida. Tidak ada maslahat atau malah membuat apa? Mudarat, tahan. Kalau itu kebaikan, ngomong. Keburukan, tahan. Kalau dia beriman kepada As-Sami', zat yang maha mendengar. Wa muwadzabatun, kata wa muwadzabatan ala dzikri rabbih wa syukrihi, dan selalu terus menerus berzikir kepada Allah. Zikir, astagfirullah, subhanallah, karena dia tahu Allah mendengar. Paham ini? Wal iktsar min munajatihi wa su'alihi, dan memperbanyak memohon kepada Allah, berdoa. Jadi ini berkaitan dengan suara lisan kita, karena Sami' maha mendengar. Mendengar itu berkaitan dengan apa? Apa yang keluar dari lisan kita, bukan mata kita, tangan kita, bukan, berkaitan dengan lisan. Jadi orang yang beriman bahwasanya Allah itu maha mendengar, dia jaga lisannya itu. Jangan sampai keluar ini sesuatu yang membuat Allah marah, murka. Kalau dia lihat ini yang keluar ini sesuatu yang membuat Allah ridho, dia keluarkan. Kalau membuat Allah marah, dia tahan. Beda kalau yang tidak mengimani Allah itu Sami', maha mendengar. Asal bunyi aja, terserah mau apa, terserah bunyi. Ini pengaruhnya Asmaul Husna. As-Sami', Allah itu maha mendengar. Jaga. Suka bicara, Allah dengar. Paham di sini ikhwan? Sementara marah, maitua marah, musuh suara, astagfirullah, Allah dengar. Ya Allah, tahan. Itu orang yang mempercayai, mengimani Allah itu Sami', maha mendengar. Tapi kalau tidak, sudah brojol semua itu keluar. Keluar itu. Nah itu. Subhanallah. Paham di sini ikhwan? Nah, dia pikir dulu apa yang keluar dari lisannya itu. Dan dia memperbanyak ibadah yang berkaitan dengan lisan. Berkaitan dengan lisan, seperti membaca Al-Quran. Allah dengar, Allah beri pahala. Zikir, istighfar, itu berkaitan dengan lisan. Allah dengar, Allah beri pahala. Ingat, pahala itu ada dua macam. Pahala berupa timbangan amalan, memperberat timbangan amalan, dan juga berupa penghapusan dosa. Pahala itu dua-dua itu. Baik. Zikir, kemudian berdoa, berkata yang baik kepada manusia. Allah perintah di dalam Al-Quran, wa qulu lin-nasi. Mana ini yang hafal Quran ini? Ghazali mana Ghazali? Wa qulu lin-nasi husna, berkatalah kepada manusia husna, perkataan yang paling bagus. Allah tidak menyuruh kita berbicara kepada manusia dengan pembicaraan yang bagus, bukan, yang paling bagus. Kalau pembicaraan itu ada dua, bagus, pertengahan bagus, bagus sekali, ini yang disuruh pilih. Itu yang kita gunakan berbicara dengan manusia. Wa qulu lin-nasi husna, wa qulu lin-nasi husna, berkatalah kepada manusia dengan perkataan yang husna. Husna itu ahsan. Husna itu muannas dari ahsan. Kayak afdol, muannasnya apa? Fudla. Itu isim tafdil itu.
Isim tafdil afdol, untuk muannasnya fudla. Paham ini? Ahsan isim tafdilnya apa? Husna, asmaul husna, artinya nama yang paling bagus. Paham di sini, ikhwan? Oh, panggil cerita orang, Allah dengar ini, harus yang kata-kata yang baik ini supaya Allah senang. Iya, Allah ridho. Ingin berkata yang tidak bagus, ingin mencela orang lain, ingin gibah orang lain, ingin mengadu domba, astagfirullah, Allah dengar, murka Allah ini, dia tahan dirinya. Perhatikan ini, paham di sini, ikhwan? Itu orang yang beriman kepada Allah As-Sami', zat yang maha mendengar. Paham ini? Karena orang itu tabiatnya kepada orang yang dia cintai, dia akan menjaga. Betul tidak? Orang yang dihormati, dia akan menjaga lisannya. Misalnya ada orang yang antum cintai, misalnya antum kalau di dekat dia, ya kan, apa yang antum akan keluarkan bahasa kalau bicara yang membuat dia ridho, senang. Jangan sampai saya berbicara membuat dia marah, ini dijaga. Sama manusia itu, orang yang kita cintai, orang kita hormati juga demikian. Jangan sampai dia marah dia. Ini siapa ini? Hah? Manusia, makhluk. Masa Allah kita anggap lebih rendah dari itu? Waliyadzubillah. Harusnya kan Allah lebih kita jaga lisan kita ini. Allah bukan cuma sekedar kita cintai, tapi kita agungkan, kita besarkan, kita hormati. Ibadahi, diibadahi dengan penuh kecintaan, penuh rasa takut, penuh pengharapan, tawakal, yang banyak memberikan kebaikan kepada kita. Jangan saya marah nanti Allah ini, ya Allah, astagfirullah. Itu orang yang beriman kepada As-Sami', zat yang maha mendengar. Tahan lisan. Begitu. Kalau bukan karena Allah ini saya somo bakuku ini. Tidak apa-apa. Karena Allah itu, tahan karena Allah, tidak apa-apa. Itu Allah suka. Ketika seorang hamba itu ingin berkata-kata yang buruk, dia tahan dirinya karena Allah, Allah suka itu. Paham ini? Kalau bukan karena Allah ini kita soal. Begitu. Jadi jangan kita interaksi kita dengan Allah itu seperti benda mati. Tahu ini dinding, patung misalnya. Paham ini? Jangan, harus lebih dari itu. Makanya Nabi Musa alaihissalam waktu ada perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan kaumnya juga perjanjian itu di Bukit Tursin, akan berjanji dengan Allah Subhanahu wa taala di situ. Nah, Nabi Musa sudah lebih duluan datang. Kaumnya masih di belakang, masih berlambat-lambat lah. Nabi Musa sudah duluan datang. Allah ajak bicara, abadikan di dalam Al-Quran. Allah mengatakan, wa ma a'jalaka an qaumika ya Musa. Wahai Musa, apa yang membuat engkau lebih dahulu datang daripada kaummu sana? Belum datang mereka, kamu sudah datang duluan. Apa jawaban Nabi Musa? Ini interaksi dengan Allah ini. Jawaban Nabi Musa apa? Wa ajiltu ilaika rabbi litardo. Ya Rabb, aku segera datang ini supaya engkau ridho kepadaku. Perhatikan, supaya engkau senang kepadaku. Jadi ini harus jadi alarm ya ikhwan dalam kehidupan kita. Bagaimana kita berbuat itu? Ya Allah, saya lakukan ini supaya engkau ridho ya Allah. Begitu. Ya Allah, salat 2 rakaat ini supaya engkau ridho kepada aku ya Allah. Begitu. Ya Allah, saya salat 5 waktu ini supaya engkau ridho kepada aku. Harus interaksi begitu kita dengan Allah. Sama manusia saja kita kan interaksi. Ada kan?
Bagaimana dengan Allah kita tidak ada interaksi? Harus ada itu, hati kita itu harus hidup dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika berbuat dosa, bikin dosa misalnya toh, setelah bikin dosa berdoa, ya Allah jangan hukum aku ya Allah. Itu orang yang hatinya hidup. Paham ini? Ya Allah saya membaca Al-Quran ya Allah. Ini tebusannya ya Allah, saya sudah berbuat dosa, saya baca Al-Quran. Ampunilah aku ya Allah, jangan siksa aku ya Allah karena saya sudah berbuat dosa saat. Paham di sini? Itu orang yang hidup bersama Allah Subhanahu wa taala, hatinya hidup. Tapi ini mau bikin dosa apa pongola. Allah dia sangka seperti apa? Bukan sesuatu yang hidup. Padahal Allah itu Al-Hayyu, zat yang maha hidup. Sempurna hidupnya. Manusia saja hidup kita perlakukan sesuai dengan manusia, makhluk hidup. Bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala? As-Sami', zat yang maha mendengar. Paham di sini ikhwan? Nah, harus begitu kita ikhwan, harus kita bersama Allah itu harus. Misalnya keluar habis sholat, apalagi di dalam sholat, ya Allah terimalah amalanku ya Allah, terima sholatku ya Allah. Harus hidup itu aja. Keluar dari masjid, ya Allah istighfar. Itu hidup merasa diawasi. Nama Allah setelahnya Al-Basir, yang maha melihat. Merasa didengar. Itu harus ada ya ikhwan. Kalau orang tidak seperti ini bersama Allah, sudah dia seenaknya saja. Kenapa orang berbuat maksiat, berbuat dosa ya ikhwan? Jauh dari Allah karena tidak menghadirkan Asmaul Husna dalam hatinya. Allah itu maha mendengar, Allah itu maha melihat. Paham di sini ikhwan? Thumma, kemudian kata beliau, inna sam'a al-mudhafa ila Allah Ta'ala yang qasimu ila qismaini. Kemudian beliau hafizahullah Ta'ala menyebutkan pembagian sifat mendengar bagi Allah. Masya Allah. Jazakallah khairan. Gula merah. Pakai gula merah. Masya Allah. Jazakallah khairan. Pendengaran Allah itu ada macam-macam. Tayyib. Yang pertama ada pendengaran yang bermakna menjangkau seluruh yang bersuara. Pendengaran ini makna yang pertama, yaitu menjangkau seluruh yang bersuara. Dengan sempurna, penjangkauan pendengaran yang sempurna. Ingat itu kawan, karena yang maha mendengar ini bukan hanya sekedar mendengar, tapi sempurna pendengaran Allah. Kemudian makna yang kedua, al-istijabah. Makna yang kedua yaitu mengabulkan permohonan. Makna yang kedua mengabulkan permohonan. Apa yang pertama ya ikhwan maknanya? Mendengar pada sifat Allah, yaitu menjangkau seluruh yang bersuara. Yang kedua bermakna mengabulkan doa, mengabulkan permohonan, mengabulkan doa. Doa yang kita panjatkan, termasuk jin berdoa kepada Allah. Ya, Allah mendengar, maksudnya itu Allah kabulkan. Seperti kita bangkit dari ruku', apa doanya? Sami'allahu liman hamidah. Sami'a, mendengar. Allah mendengar orang yang memujinya. Maksudnya Allah mengabulkan. Bukan sekedar mendengar, sekedar informasi Allah itu sekedar mendengar saja, bukan. Yang dimaksud Sami'allahu liman hamidah, Allah mendengar orang yang memujinya, Allah mengabulkan orang yang memujinya. Maksudnya apa mengabulkan? Memberi pahala. Jadi apa yang kita baca di dalam sholat kita itu, pujian-pujian itu didengar oleh Allah, maksudnya diberikan balasan.
dikabulkan oleh Allah berupa diberikan pahala. Sami'allahu liman hamidah. Hamidah pendek ya. Jangan hamidah. Keliru itu. Ada yang begitu. Sami'allahu liman hamidah. Dia kasih panjang. Kalau hamidah, Allah mendengar dua orang yang memujinya. Kalau hamidah, orang yang memujinya. Yang betul dikasih pendek. Jangan keliru bacaan Al-Quran. Bacaan apa? Salat. Berubah makna. Thayyib. Seperti Allah mengatakan dalam surat Ibrahim, Inna Rabbi lasami'ud du'a. Sesungguhnya Rabbku sami'ud du'a, mendengar doa. Maksudnya sekedar dengar doa? Bukan, maksudnya mengabulkan. Mengabulkan. Itu mendengar pada hak Allah, sifat Allah. Berbeda kalau manusia, banyak lagi maknanya. Kalau di kalangan manusia mendengar bisa bermakna mendengar suara, maksudnya dengar. Bisa bermakna mendengar taat. Iya, saya dengar, maksudnya saya taat. Tapi Allah tidak mungkin kita katakan Allah taat. Paham di sini? Maksudnya Allah mengabulkan, mendengar adalah mengabulkan permohonan. Dan doa, sami'ud doa, Allah mengabulkan permohonan doa. Allah mengabulkan doa. Doa yang dimaksud itu baik doa ibadah maupun doa masalah. Doa masalah itu ya kita, ya Allah berikan saya rezeki, ya Allah tambahkan ilmu kepada saya, ya Allah mudahkanlah jodoh saya ya Allah. Mana ini yang belum kawin, mudahkan jodoh saya ya Allah. Yang sok kawin Allah mudahkan jodoh saya. Boleh begitu? Ikhwan? Hah? Syaratnya itu bisa menafkahi lahir batin sudah. Kalau mau poligami syaratnya apa ya, ikhwan? Bisa menafkahi lahir batin. Maksudnya bisa menafkahi, maksudnya untuk kebutuhan makan, minum, pakaian, tempat tinggal, kemudian biologis. Itu saja. Gimana Pak siapa? Pak Ais. Semoga dimudahkan semua. Kalau tidak dapat di dunia, di akhirat, di surga orang soleh tidak ada yang istrinya satu, istrinya berapa? Minimal dua, tidak ada yang istri satu di sana. Di surga itu semua beristri dua minimal. Ada yang 3, ada yang 4, ada yang 5, ada yang 10, ada yang 100. Tergantung amalannya di dunia. Tergantung tingkatan amalannya. Yang paling rendah dapat istri 2, tidak ada 1. Taib ya akhwah. Saya minum kopi dulu. Bismillah. Alhamdulillah ya Allah. Taib itu makna mendengar. Yang kedua yaitu Allah mengabulkan doa, baik doa masalah maupun doa ibadah. Doa ibadah itu itu sendiri. Ibadah itu sendiri itu termasuk doa. Kita sholat, ruku, sujud, membaca Al-Quran, itu termasuk doa. Secara tidak langsung kita meminta kepada Allah. Meminta apa? Diterima pahala kita, iya kan? Meminta diberi pahala, berarti doa gitu. Jadi doa, ada yang doa masalah maksudnya langsung, minta langsung permintaan. Kalau doa ibadah maksudnya kita beribadah. Tidak dengan lisan kita meminta, tapi dengan ibadah kita itu secara konsekuensinya kita meminta kepada Allah. Dua-dua ini dikabulkan oleh Allah. Paham ini? Nah, sami Allahu liman hamidah, Allah mendengar
orang yang memujinya, maksudnya padahal ini memuji kan tidak meminta dia langsung, tapi Allah mengatakan Allah kabulkan, Allah beri pahala. Kemudian bagian yang pertama, macam yang pertama, yaitu Allah mendengar, menjangkau suara di seluruh alam semesta ini, itu dibagi lagi. Ada tiga makna. Sudah lewat kita dari makna yang apa namanya, bermakna apa, istijabah, mengabulkan permohonan. Sekarang kita masuk ke makna yang kedua, yaitu mendengar suara. Ini ada macam-macam, dibagi tiga macam. Macam yang pertama, ma yuqsad bihi tahdid. Yang dimaksudkan dengan itu adalah tahdid, ancaman. Jadi ketika Allah mengatakan mendengar di dalam Al-Quran, bisa maknanya adalah ancaman, Allah mengancam. Contohnya di dalam Al-Quran, dalam surat Zukhruf, am yahsabuna anna la nasma'u sirrahum wa najahum. Apakah mereka mengira bahwasanya kami tidak mendengar sirrahum, ucapan rahasia mereka, wa najwahum, dan ucapan yang jahar mereka. Ucapan yang rahasia maksudnya yang berniat bermaksud jahat, demikian juga ucapan yang jahar, yang sir jahar. Allah mengatakan, apakah mereka mengira kami tidak dengar? Maksudnya apa dengar di sini? Ancaman. Sama biasa di kalangan kita, saya dengar apa yang anak-anak tadi? Maksudnya mau mengancam. Paham ini? Bukan cuma sekedar dengar itu, maksudnya ancaman. Dia dengar itu apa cerita tadi? Maksudnya ancam, awas sana, dia menghukum. Gitu. Paham di sini? Nah, ini makna yang pertama, tahdid, dari mendengar suara. Ini di luar dari makna yang pertama ya, mengabulkan. Makna yang kedua, ayat yang lain juga dalam surat Al-Imran, makna yang pertama tadi tahdid, ancaman. Laqad sami'allahu qaulal ladzina qalu innallaha faqirun wa nahnu agniya. Allah mengatakan, sungguh kami mendengar ucapan orang yang mengatakan Allah itu fakir, miskin, kami kaya. Ucapan siapa ini? Yahudi. Kurang ajar. Allah abadikan itu ucapan orang-orang Yahudi dalam Al-Quran, mengerikan. Apa ucapan orang Yahudi? Innallaha fakirun nahnu agniya. Allah itu miskin, orang kaya. Orang Yahudi ini yang bilang. Kenapa? Mereka dengar ayat wa may yuqridullaha qardan hasana. Siapa yang menghutangi Allah dengan hutang yang bagus, Allah miskin berarti. Allah minta dihutang oleh apa? Makhluk. Berarti Allah miskin. Nah, ini keluar bahasa ini, mereka mengejek Allah Subhanahu wa taala. Innallaha fakirun wa nahnu agniya. Allah itu miskin, fakir, kami kaya. Lihat orang-orang Yahudi ini kelakuan. Allah abadikan juga di ayat yang lain. Yadullahi maglulah. Tangan Allah itu terbelenggu, tidak bisa ngapa-ngapain. Yahudi dari zaman dulu keras kepala dorang, kurang ajar. Subhanallah. Nah, ini Allah mengatakan laqad sami'allahu, Allah mendengar ucapan orang apa? Yahudi tadi. Allah dengar. Maksudnya apa? Ancaman. Sabantar ngoni. Begitu. Kemudian makna yang kedua, ma yuqsadu bihi ta'yidu. Bermakna ta'yid, memberikan sokongan. Ta'yid, memperkuat, menyokong, memberikan sokongan, pertolongan. Seperti perkataan Allah,
kepada Musa dan Harun, Nabi Harun, Musa, ketika apa menghadapi siapa? Menghadapi Fir'aun. Innani ma'akuma asma'u wa ara. Wahai Musa dan Harun, innani ma'akuma, sesungguhnya aku bersama kalian, asma'u, saya mendengar, wa ara, dan melihat, saya mendengar kalian berdua dan melihat kalian berdua. Maksudnya saya mendengar kalian berdua adalah apa? Akan membantu menolong kalian. Tsalits, makna yang ketiga, ma yuqsadu bihi bayanul ihatah, bermakna al-ihatah, Allah itu menjangkau seluruh apa yang bunyi-bunyian yang di alam semesta ini tanpa terkecuali. Bunyi-bunyian yang ada di alam semesta ini Allah jangkau semua tanpa terkecuali, dengan jangkauan yang sempurna, tidak kurang. Biar yang ada di dalam tanah, ada yang apa, untuk orang tambang ini baca cerita Allah dengar. Ya Allah ya Rabbi, subhanallah. Dan perhatikan ya ikhwan, dan mendengar ini termasuk kesempurnaan, sifat kesempurnaan. Makanya Allah cela berhala yang disembah selain Allah, bahwasanya mereka itu tidak mendengar. Kenapa kalian sembah? Paham ini? Kenapa kalian sembah sesuatu yang tidak mendengar? Itu perkataan Nabi siapa? Nabi Ibrahim kepada bapaknya. Waktu bapaknya itu kan tukang bikin patung. Wahai bapakku, kenapa menyembah sesuatu yang tidak bisa mendengar? Tidak bisa mendengar. Jadi tidak mendengar ini, tidak bisa mendengar itu sifat kekurangan, dan mendengar sifat kesempurnaan. Paham di sini? Ya Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Baik, demikian ikhwah, ada pertanyaan ikhwah berkaitan dengan yang kita sampaikan. Qadarullah kita tidak sampai pada nama Allah Al-Basir. Insyaallah pertemuan berikutnya Maha melihat. Baru di sekitar pendengaran kita, pendengaran Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulannya ikhwah, buah dari beriman kepada nama Allah yang agung ini, Allah Maha mendengar, adalah apa ya ikhwan tadi? Buahnya apa ikhwan? Orang itu apa? Menjaga lisan. Tidak dia berkata kecuali dia pikir dulu, ini apa ini dari fungsi? Bisa pahala atau dosa. Kalau pahala keluarkan. Kalau dosa tahan. Begitu. Menyebabkan Allah murka, tahan. Allah ridho, keluarkan. Paham di sini ikhwan? Begitu. Kalau orang yang tidak bisa seperti itu, menjaga lisannya, tidak percaya dia bahwa Allah itu apa? As-Sami', Maha mendengar. Atau kurang imannya. Paham ini? Allah itu Maha mendengar, hendaknya ya ikhwan. Jadi, dan itu harus kita rasakan ya ikhwan terus. Itu jangan sampai hilang itu perasaan seperti itu. Kita harus merasa Allah mendengar kita. Paham ini? Oh, kita mau tidur, mau jalan, mau bersama teman-teman, Allah mendengar. Apa yang saya ucap ini? Ucapan yang haram yang menyebabkan Allah murka, tahan. Subhanallah. Iya, Pak Ferry. Ya Allah, harusnya pelajaran ini pelajaran yang harus kita lebih dahulu daripada belajar yang lain ya. Asmaul husna. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Rasulullah SAW mengatakan innalillahi tis'atan wa tis'ina asman. Sesungguhnya Allah itu memiliki 99 nama. Faman ahsaha dakhalal jannah. Siapa yang ahsa, yaitu ahsa ini kata para ulama, memahaminya, mentadabburinya, mengamalkannya dalam kehidupannya, dakhalal jannah, masuk surga dia. Ini Sami', dia nama Sami',
Ya, dia jaga lisannya. Paham di sini ikhwan? Ya, harus ini, jangan sampai hilang ini perasaan seperti ini. Terus untuk apa kita beriman kepada Allah kalau bukan seperti itu? Iya ikhwan. Hah? Orang yang kalau kita cintai saja kita kan biasa tidak sembarang ngomong di depannya. Orang yang kita hormati biasa kita baca, yang kami dia so dengarin saya baca cerita ini tidak bagus. Ini manusia ini. Mau atur kata-kata ini jangan kaget dia semua celah saya kan. Kalau orang yang dia cintai dia hormati. Ini siapa ini? Yang mendengar? Allah. Subhanallah. Kita harus lebih sikapi lebih dahsyat dari itu ya kan. Walillahil matsalul a'la. Allah adalah permisalan yang paling mulia, paling tinggi. Silahkan ikhwan, ada yang ingin bertanya berkaitan dengan As-Sami', Maha mendengar? Fadhal Pak Ferry. Indaka soal? Tetap kebaikan itu. Orang ketika berbuat buruk, mau berbuat buruk terhalangi karena takut dicela orang, itu termasuk kebaikan. Paham di sini ikhwan? Termasuk kebaikan gitu. Saya mau misalnya mau berkata, tidak begagak orang dengar ini. Dia tahan dirinya, dia jaga dirinya. Kebaikan itu. Yang penting dia tidak berbuat buruk. Tapi kita cerita grade yang paling tinggi adalah takut sama yang di atas. Kalau tidak pakai gamis kita ini, dia tak menahan dirinya. Ya, emang kenapa dosa? Tidak dosa, itu kebaikan. Paham ini? Kebaikan. Cuma apakah dapat pahala ya ikhwan? Dapat pahala tidak orang seperti ini? Tidak. Tidak, karena mencegah dia berkata yang tidak baik hanya menjaga diri karena manusia atau karena takut dicela. Itu saja. Allah tidak akan memberi pahala kecuali yang berbuat karena dia. Paham di sini ikhwan? Berbuat karena dia. Yang jelas ya ikhwan, kalau orang tidak berbuat dosa karena takut dicela, itu sudah lebih bagus daripada dia berbuat dosa itu. Paham ya? Tapi tidak dapat pahala dia. Sudah. Alhamdulillah. Berat, harus dilatih ya ikhwan. Merasa bahwasanya Allah mendengar kita itu harus dilatih, bukan langsung sekonyong-konyong pengen otomatis muncul gitu, tidak bisa. Kita harus latih diri kita. Kata Rasulullah SAW, man yatasabbar yusabbihirullah. Siapa yang berusaha melatih dirinya untuk sabar, Allah akan menjadikan dia orang yang penyabar. Artinya apa? Ini contoh kalau amalan yang lain itu harus dilatih. Harus dilatih. Kalau tidak bisa. Begitu juga meninggalkan maksiat. Kalau kita tidak latih diri kita, tidak menjadi kuat kita. Sama seperti barbel kalau dilatih terus kan mau jadi kuat. Olahraga terus kuat. Iya. Itu fisik, hati juga. Kalau kita latih jadi kuat dia. Setiap berhadapan dengan maksiat, tahan. Padahal suka mau backing. Dengar yang di atas, dia merasa diawasi, dia tahan diri. Berhadapan dengan maksiat lagi, pengen bikin lagi, dia tahan. 1, 2 kali, 3 kali dia bikin begitu dirinya, Allah akan menjadikan dia orang yang sudah ketika berhadapan dengan dosa maksiat, dia sudah tidak berat. Karena sudah terlatih. Semua yang berdasarkan latihan ya akan ringan itu.
Tapi kalau maksiat nggak bikin apa ini, bikin dosa, nanti Allah Maha Penyayang. Iya, kalau masih hidup ente. Biasanya setan masuk di situ. Kalau kita bikin dosa, setan masuk. Tidak apa-apa, bikin saja. Allah itu Maha Penyayang. Iya kan? Setan itu. Yang dikhawatir ya ikhwan, ketika kita bikin dosa, meninggal orang di situ. Atau ketika bikin dosa, Allah selewengkan hati kita. Paham ini? Berapa banyak kan orang begitu ada dosa yang ingin dia coba-coba, tak terus. Falamma zagu azagallahu qulubahum. Ketika mereka ingin menyeleweng, memang pengen bikin dosa, ingin menyeleweng, Allah selewengkan. Artinya Allah itu tergantung hambanya. Tapi kalau orang berusaha menjaga diri, Allah jaga juga. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang berusaha berusaha untuk berjalan, untuk berada di jalan kami, kami akan berikan jalan. Artinya Allah bantu. Paham di sini ikhwan? Nah, harus dilatih, merasa Allah mendengar kita, itu harus dilatih supaya terus seperti itu kita. Kalau tidak, ada lapasin. Coba antum pikir ya ikhwan, coba pikir bersama. Kenapa orang itu bikin dosa? Maksudnya berucap sembarang, kenapa? Ngomong yang haram, mencela, pokoknya keluar yang dari mulut tidak pikir. Karena dia tidak merasa diawasi, dia tidak merasa diawasi. Kalau orang merasa diawasi, contoh saja itu mandor orang kerja kalau ada DP mandor bawa diri, wah biar apa yang tidak mau kerja bekerja. Ada yang mau tak kurang gaji ini dipotong ini, ada yang belia, ya kan? Ada yang mengawasi. Paham di sini kan? Orang kalau beramal kehidupannya itu merasa diawasi, dia akan berbuat yang paling bagus. Dan yang mengawasi kita siapa ya kawan? Allah Subhanahu wa taala. Sudah, insyaallah. Silahkan yang lain, ikhwan. Ada sisa lagi itu berapa menit? Ada pertanyaan Pak Alan? Fadhal. Pak Ais? Pak Ari? Alhamdulillah. Ada? Baik ya ikhwan, kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita kesehatan, keluarga kita, anak-anak kita, istri-istri kita. Semoga juga kita masih dipertemukan di sesi berikutnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله